Jadi ternyata kebanyakan di antara para pemuda itu cara untuk mengenali sosok itu dengan cara pacaran. Insya Allah loh ya. Cara untuk mengenali sosok itu adalah dengan cara pacaran. Pandangan anak muda sekarang itu yang beda banget gitu. Sampai kemudian kita lupa ada banyak cara dalam Islam itu sehingga Islam itu sebenarnya nggak menjadikan kita bingung gitu. Kita sebagian di antara teman-teman kita atau kemarin saya pernah bahas juga di TikTok itu kan di Islam ngelarang kita namanya pacaran gitu kan, ngelarang kita tentang interaksi dengan lawan jenis. Ternyata itu kan butuh gitu, ternyata kan itu kan penting bagi kita bagian untuk memahami situasi dan kondisi daripada calon pasangan kita. Oh masya Allah lah ya, jawaban daripada orang-orang yang mereka nggak ngerti tahap-tahapan terbaik dalam Islam. Berapa banyak orang yang kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak pernah pacaran. Banyak. Saya salah satunya. Kan. Saya nggak pernah. Wallahi, saya tukeran WhatsApp itu setelah 4 hari menikah. Saya fallback kan itu setelah beberapa hari menikah. Nggak langsung fallback gitu. Jadi sampai kemudian saya tuh nggak pernah tahu pacaran yang awalnya gitu sampai kemudian itu buktinya bisa kita menikah gitu. Jadi ternyata pandangan orang yang mengatakan kalau kita pengen menikah mesti jalurnya itu pacaran dulu untuk memahami pasangan kita, ternyata itu salah. Itu salah. Sepi banget kolom chat daripada di Google. Yoi, kata gila. Oh, kayak di sini bisa nanya puas nih, insya Allah lah ya. Alhamdulillah ini kayaknya Bang Rian, Bang Aris Prabowo ini rajin betul ikutin kita nih. Semoga Allah merahmati antum semua ya Allah. Amin. Itulah ucapan-ucapan yang katanya itu gimana sih kita cara memahami wanita. Oh, antum kenal itu, antum mesti kenal ada ulama Allah, insya Allah siapa namanya, Imam Husaini, bukan, ya Allah, Imam Nawawi gitu ya, insya Allah saya lupa banget. Sampai kalau dia ditanya dia nggak pernah pacaran, enggak pernah apa segala macam, enggak pernah khalwat, enggak, tapi ketika ditanya tentang wanita, wah itu sampai ngejabarin dalam-dalam dia tahu gitu. Ya ternyata Allah itu banyak cara memahami kita tentang wanita, sama wanita untuk memahami pria juga sama. Ingat, poin pertama ini untuk laki-laki ya, untuk teman-teman yang nonton di sini laki-laki, tungkahul azwaja li arba'in gitu. Nikahilah perempuan itu gara-gara 4 hal, sama nanti perempuan itu nikahilah laki-laki gara-gara 4 hal. Tungkahul azwaja li arba'in. Jadi ini kayak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in gitu. Jadi kamu nikahi perempuan itu karena 4 hal. Hal pertama yang perlu kita dilihat daripada wanita itu adalah tentang garis hartanya. Karena daripada harta inilah yang nantinya membantu kita sebagai laki-laki untuk menguatkan ibadah kita di jalan dakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, diantaranya adalah karena malun, gara-gara hartanya. Itulah yang menopang akhirnya bisa menguatkan cara Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya. Yang pertama adalah dengan hartanya. Perhatikan hartanya. Kalau hartanya sudah ada, lanjut ke yang kedua adalah tentang garis keturunannya. Wah, siapa sih yang nggak pengen? Mungkin ada sih, bukan siapa yang nggak pengen. Mungkin ada orang yang bahasanya itu child free gitu, child free ya. Kalau kita baru-baru keramai ini terakhir, ternyata ada orang yang ketika pengen menikah itu bukan karena garis keturunan, bukan. Ternyata dia pengen nikah itu nggak tahu saya tujuan nikah untuk apa gitu ya. Bukankah kebanyakan orang menikah itu pengen memperbaiki keturunan? Bukankah kebanyakan orang menikah itu pengen memperbanyak keturunan yang soleh-soleha gitu? Ternyata ada orang atau manusia yang kayak dia itu setelah menikah nggak nyari keturunan. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang seperti itu. Yang kedua adalah ketika kita melihat perempuan itu dari garis keturunannya. Kalau biasanya kebanyakan yang mengatakan itu kalau darilah orang tuanya itu banyak anaknya, maka kemungkinan calon daripada yang kita nikahi itu subur nantinya gitu. Jadi kalau emaknya punya 5 anak, insya Allah anak ini juga bisa menghasilkan banyak anak-anak soleh-solehan nantinya. Karena dari garis keturunan juga lah yang akhirnya kita paham, oh
ini anak anaknya bagus gitu, oh ini anak bukan mantan napi, oh ini anaknya bukan anak dari mereka yang pejudi gitu. Siapa sih yang nggak pengen, siapa sih yang pengen punya bapak atau punya mertua yang kayak mertuanya itu bolak-balik main judi gitu, ternyata kita nggak pengen. Perhatikan dari situ. Yang kedua adalah garis keturunannya. Yang ketiga itu masuk ke notabene-nya itu garis kecantikan gitu. Wah, tentang fisik gitu ya. Bukan memang laki-laki sama aja nengok fisik, bukan. Ternyata memang gitu, bukankah wanita juga kemudian melihat fisik gitu. Memang ini sunnah dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah melihat kecantikan daripada kita nanti. Melihat daripada wajahnya, melihat daripada telapak tangannya. Lihatlah kecantikan sekilas gitu, sekilas daripada pasangan kamu nanti, cantik atau enggak, telinganya bukan, matanya bagus atau enggak, hidungnya mancung atau enggak gitu, mulutnya bagus atau enggak gitu kan. Ternyata yang ketiga, kategori yang ketiga adalah kamu lihat kecantikan daripada pasangan kamu nanti, insyaallah. Yang keempat itu tentang lidi nih. Nah, yang keempat itu ini untuk laki-laki ke perempuan nih. Yang keempat itu lihatlah dari agamanya. Kalaulah dia orangnya rajin sholat, insya Allah ya. Kalaulah orang nggak ikut ke pengajian Hyung Agam gitu, wah, itu udah fix baik gitu. Kalau lah dia itu tiap hari ikut kajian sore gitu, kemudian dapat lagi dan segala macam, pokoknya dia udah dapat tentang agamanya, dapat banget feelnya gitu. Nah itu udahlah, maju aja, jalurnya dapat tuh. Itu yang cara laki-laki untuk mendapati perempuan, lihat empat ini. Sama loh kayak perempuan itu pengen mendapatkan laki-laki atau suami soleha, itu perhatikan empat juga gitu.